Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Diskitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang keras kepala dan penurut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun semuanya adalah anak-anak kita, tetapi rupa-rupanya di dalam perkembangannya itu kelihatan ada perbedaan yang menyolok sekali gitu Pak Paul, dalam hal kalau diberitahu terutama. Ada anak itu kalau yang satu itu diberitahu itu gampang ngerti dan dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi ada anak itu yang berkali-kali diberitahu, berkali-kali ditegur juga tetap saja dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, ya Pak boleh. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa dan bagaimana nanti penanganannya dan bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini gitu Pak? Ini adalah salah satu hal yang cukup sering dikeluhkan kepada saya oleh para orang tua Pak Gunawan. Dan biasanya orang tua ini merasa terkejut menemukan kok anaknya berbeda antara anak pertama dengan anak kedua. Yang satu penurut, kok yang satu keras kepala. Apalagi kalau orang tua itu sendiri pada masa kecilnya penurut. Nah, mereka akan terkejut menemukan anak mereka kok begitu keras kepala. Jadi saya kira memang penting sekali kita memahami kenapa kok ada anak yang keras kepala dan kenapa kok ada anak yang penurut. Yang pertama adalah anak yang penurut mempunyai perasaan yang peka, sehingga sedikit ketegangan sudah membuatnya tidak nyaman. Nah, maksud saya begini Pak Gunawan, untuk meredakan ketidaknyamanan itulah, nah si anak penurut itu tuh akan memberikan respons yang manis ya, respons menurut saja. Agar apa? Agar ketegangan tidak terjadi, orang tua tidak marah, atau tidak jadi dipukul dan sebagainya. Nah, duduk masalahnya sekali lagi adalah perasaan si anak yang peka itu. Sebaliknya dengan anak yang keras kepala. Nah, mereka ini tidak memiliki kepekaan seperti itu. Bahkan jadinya begini, ketegangan yang besar sekalipun tidak terlalu mengganggu anak-anak yang keras kepala. Itu sebabnya karena dia tidak terlalu terganggu, dia tidak terlalu terdorong untuk meredakan ketidaknyamanannya itu. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan begini, anak yang keras kepala itu tidak terlalu merasakan getaran perasaannya. Sebaliknya, anak yang penurut sangat peka merasakan getaran perasaannya. Nah, karena bergetar lebih keras, otomatis dia lebih merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanannya itu tuh. Dan bisa juga perasaan-perasaan itu tuh yang akhirnya membuat dia terdorong melakukan sesuatu untuk meredakannya. Nah, yang dia lakukan adalah dia menuruti saja. Karena anak yang keras kepala tidak mengalami hal seperti itu, dia tidak terdorong untuk meredakannya, dia akan biarkan saja. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar antara anak yang peka atau anak yang penurut dengan anak yang keras kepala. Atau mungkin karena faktor itu lalu banyak kita jumpai anak-anak yang wanita itu lebih cenderung menurut dibandingkan yang pria itu. Saya kira itu observasi yang baik sekali. Jadi sebagian besar anak-anak yang keras kepala dan membuat ulah adalah anak-anak laki. Itu betul. Kita menjumpai anak-anak wanita cenderung lebih penurut. Nah, di rumah juga begitu. Kalau kita minta anak wanita melakukan sesuatu, mereka lebih mudah ya menuruti permintaan kita. Sebaliknya dengan anak laki-laki. Meskipun ini tidak bisa dipukul rata untuk semua kasus. Tapi saya kira saya kira itulah yang membuat mereka berbeda. Tapi kalau karena menurutnya itu karena faktor takut gitu Pak boleh, ada perasaan tidak enak gitu, apakah itu sehat itu untuk perkembangan selanjutnya? Saya kira ini tidak mempengaruhi si anak menjadi tidak sehat atau lebih sehat. Tidak juga. Maksud saya begini, ini adalah bawaan yang memang menjadi bagian dari kepribadiannya.
Apakah dia tetap bisa hidup dengan baik, dengan sehat? Oh ya, tentu saja. Apakah anak yang keras kepala pasti mempunyai kehidupan yang lebih baik? Oh, tidak ada jaminan juga. Jadi akan ada banyak faktor di kemudian hari yang akan mewarnai perkembangan mereka. Nah, faktor ini sendiri sebetulnya tidak memberikan kepastian anak ini nantinya sehat atau tidak sehat. Nah, Bapak, sehubungan dengan anak yang keras kepala tadi, itu apakah artinya anak ini tidak punya rasa takut gitu, Pak? Iya, jadi sebetulnya anak yang keras kepala memang tidak mempunyai rasa takut sebesar anak yang penurut. Begini, ketakutan sebetulnya adalah reaksi terhadap ancaman yang datang dari luar. Dengan kata lain, semakin besar dan jelas kita melihat ancaman itu, semakin takut reaksi kita. Ya. Nah, berhubung anak yang penurut memiliki kepekaan yang tinggi, ia pun lebih meresapi ancaman itu. Dia melihat jelas ancaman itu. Nah, sebaliknya dengan anak yang keras kepala, mereka tidak begitu mampu menghayati ancaman itu. Nah, itulah sebabnya dia tidak terlalu takut. Jadi sekali lagi saya simpulkan, takut atau tidaknya kita, atau berapa besar atau kecilnya takut kita, bergantung pada berapa jelasnya kita melihat ancaman itu. Semakin jelas kita melihat ancaman dan bagi kita itu besar sekali, otomatis rasa takutnya akan muncul. Jadi saya bukan mengatakan anak yang keras kepala itu tuh tidak punya rasa takut. Dia punya. Namun karena keterbatasannya melihat ancaman, dia tidak terlalu merasakan dia terancam. Sebaliknya dengan anak yang peka, anak-anak yang penurut. Karena mereka bisa melihat jelas ancaman itu, dan melihat dengan begitu mendetail dan besar, maka otomatis reaksi takutnya lebih besar. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi di rumah. Ya, kita memberikan ancaman kepada anak-anak, tapi kok tetap nggak dituruti. Kenapa? Sebab memang si anak yang keras kepala itu tuh tidak melihat jelas ancaman itu. Dia tidak menyadarinya. Jadi sekali lagi ya getarannya sedikit. Karena getarannya sedikit, dia tidak berbuat apa-apa. Itu yang kita jumpai kadang-kadang seorang anak itu bisa terhadap ayahnya dia menurut, tetapi terhadap ibunya dia keras kepala gitu, Pak. Padahal orang yang sama ini. Nah, inilah yang sebetulnya kita bicarakan, yakni si anak melihat adanya ancaman pada si ayah dan tidak melihat ancaman pada si ibu. Misalkan, dia tahu bahwa ibu akan marah, tapi tidak akan mengancamnya, tidak akan memukulnya. Tapi dia tahu si ayah kalau marah akan memukulnya. Jadi dia lihat jelas ancaman lebih besar datang dari si ibu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membedakan rasa takut kita. Nah, kalau anak yang keras kepala, kita dapat katakan secara umum, dia memang sulit melihat ancaman, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tapi ada kalanya ya kita melihat hal ini juga di dalam konteks yang berbeda. Kadang-kadang orang tua berkata begini, anak saya keras kepala di rumah. Tapi di sekolah dengan gurunya kok bisa menurut. Nah, sekali lagi, faktor ancaman. Dia melihat di sekolah, rupanya si guru itu tuh cukup besar ya, mengancamnya. Jadi dia takut. Di rumah, dia tidak merasakan ketakutan yang sama itu. Iya, itu kalau menghadapi ketakutan, Pak Boleh. Bagaimana halnya kalau yang dihadapi adalah suatu tantangan gitu. Jadi bukan yang menakutkan, tetapi suatu tantangan. Ternyata anak yang penurut dan anak yang keras kepala memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan, Pak Gunawan. Kita bisa berkata begini ya, anak yang penurut bergerak menjauhi tantangan. Nah sebaliknya, anak yang keras kepala bergerak menuju tantangan. Maksud saya begini, anak yang penurut itu tuh lebih tertarik untuk berdiam dalam suasana yang sama, yang tentram, yang ajak ya. Sedangkan anak yang keras kepala menyukai hal-hal yang baru, tantangan yang baru. Ya. Nah, inilah yang seringkali membuat anak-anak yang penurut cenderung tekun. Melakukan hal yang sama, dia tidak putus asa, ya terus dia lakukan. Anak yang keras kepala cenderung mudah bosan. Dia mengerjakan sesuatu, sama lagi. Dia tidak mau. Tapi kalau dia menemukan tantangan dalam tugasnya,
Nah, biasanya dia akan lebih bersemangat. Namun, karena tadi kita sudah singgung, dia mudah bosan juga. Kalau tidak hati-hati, anak-anak yang keras kepala pun, bahkan dalam menghadapi kesukaran, nah, dia mudah padam, mudah putus asa, tidak mau dia. Karena kecenderungan bosannya sudah kadung mengejala dalam hidupnya. Tapi, ya pada umumnya, tadi saya sudah singgung, dalam menghadapi tantangan, anak-anak yang keras kepala lebih tertarik. Ya, jadi dengan hal-hal yang bersifat petualangan, dia akan lebih mau ya untuk ikut dan sebagainya. Sedangkan anak-anak yang penurut cenderung tidak mau ya, karena itu terlalu menegangkan, terlalu baru, terlalu tidak bisa dia prediksi akan apa yang terjadi. Jadi akhirnya dia hindari. Iya, tapi bagi kita orang tua itu kesannya jadi anak yang keras kepala tadi itu jadi anak nakal gitu Pak Pol. Betul, karena dia akan melakukan hal-hal yang nomor satu kita larang. Ya, dia berani membantah kita di sekolah juga seperti itu, atau dia melakukan hal-hal yang anak-anak lain tidak berani lakukan. Ya, misalnya manjat pohon, anak-anak lain pohonnya yang pendek-pendek, dia pohonnya paling tinggi. Sambit batu, orang lain hanya berani menyambit misalnya hewan yang lagi lewat, misalnya kucing. Nah, anak-anak yang keras kepala ini lebih berani untuk menyambit misalnya objek yang berjalan, misalkan seperti mobil, kendaraan lain, atau seperti orang. Dengan kata lain, ya akhirnya kalau tidak anak-anak yang keras kepala cenderung melakukan perilaku-perilaku yang kita sebut perilaku riskan, perilaku yang memang berisiko tinggi ya, baik bagi dirinya maupun diri orang lain. Dia bisa melakukan hal-hal yang ya mungkin mengancam atau membahayakan orang lain pula. Ya, tapi saya juga bisa melihat ada satu sisi positif gitu Pak Pol ya. Anak yang nakal ini biasanya bisa mengatasi masalahnya lebih cepat daripada anak yang penurut itu Pak Pol. Betul, bisa jadi karena itu karena dia mempunyai kekerasan itu ya, ketebalan itu dalam dirinya. Sehingga problem nggak mudah menghancurkannya, nggak mudah melumpuhkannya. Tapi anak-anak yang berjiwa peka, ya tidak kalau mengalami tekanan, dia akan lebih mengalami ya rasa tertekannya itu tuh. Sehingga membuat dia lebih mudah lumpuh atau putus asa. Ya disinilah memang kita melihat ya ada plus minusnya untuk masing-masing karakter ini. Iya, saya pernah melihat itu anak yang dikatakan keras kepala itu jatuh itu sampai luka itu dia nggak nangis gitu Pak. Ya sebentar digosok-gosok lalu diobati ya nggak nangis gitu. Tetapi anak-anak yang relatif penurut tadi itu luka sedikit gitu aja sudah rame itu, sudah menangis meraung-raung gitu Pak. Betul. Nah ini juga mengingatkan saya Pak Gunawan untuk ya mengingatkan orang tua agar orang tua melihat anak dengan jeli ya. Kadang-kadang kita ini nih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan stereotipikal. Artinya kita mempunyai anggapan anak keras kepala itu tuh anak laki ya. Anak yang penurut anak perempuan. Jadi anak laki harus seperti ini nih, tegar, ya kuat. Anak perempuan seharusnya penurut dan sebagainya. Saya minta orang tua berhati-hati sebab tidak semua anak laki-laki memang mempunyai karakter yang keras. Sebagian anak laki-laki mempunyai karakter yang lembut, yang peka, yang penurut ya. Nah, jadi seorang ayah apalagi ya, harus ya peka dengan hal seperti ini. Jangan sampai dia menuntut si anak laki-laki menjadi anak yang terlalu keras, tegar seperti yang diharapkan. Padahalnya anak itu memang berjiwa peka. Jadi kalau ngomong akhirnya si anak itu dilecehkan oleh si ayah karena dianggap kamu kok terlalu lemah. Nah justru ini makin menghancurkan, nggak membangun si anak. Jadi kalau gitu bagaimana Pak Pol? Kalau Tuhan karuniakan kepada kita itu anak yang ya yang satu keras kepala, yang satu penurut gitu, bagaimana menanganinya Pak? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ini. Kepada anak penurut kita tidak perlu berteriak atau memukulnya ya kalau kita ingin mendisiplin dia. Ya, kita cukup ya mengatakannya dengan nada yang sedikit lebih keras, dengan nada yang sedikit lebih tegas, cukup itu. Karena anak yang penurut cenderung sudah bergetar sewaktu kita memberikan reaksi marah ya atau tidak suka.
Sedangkan dengan anak yang keras kepala, ya memang kadang-kadang kita harus menggunakan cara pendisiplinan yang lebih keras. Misalkan ya kita pukul pantatnya, ya atau kita katakan kamu harus lakukan. Jadi dengan kata lain, dengan anak yang keras kepala, kunci untuk mendisiplinkannya adalah ketegasan dan kekonsistenan. Ya, orang tua mesti berani tegas, mesti juga konsisten. Kalau kemarin tidak boleh, hari ini tidak boleh. Kalau untuk anak pertama tidak boleh, untuk anak kedua tidak boleh. Jangan sampai untuk anak pertama boleh, anak kedua tidak boleh. Nah, itu ketidakkonsistenan menjadi celah buat si anak yang keras kepala untuk menabrak larangan kita. Dan kita akan dipandang tidak lagi terlalu berwibawa di matanya. Nah, sebab anak-anak yang keras kepala ini nih menghormati orang yang bisa tegas, orang yang bisa juga konsisten. Kalau dia melihat bahwa orang tua itu tidak tegas, tidak konsisten, nah merosotlah martabatnya atau wibawanya di mata si anak yang keras kepala. Jadi orang tua mesti ya mempertahankan hal seperti ini. Namun saya ingatkan lagi, tidak selalu ya kita ini nih tegas di rumah atau terus-menerus marah si anak. Jangan. Harus diimbangi dengan interaksi-interaksi yang manis, ya, banyaknya dialog-dialog yang positif, membicarakan hal-hal yang ringan. Nah, itu yang akan menjalin hubungan orang tua anak dengan baik. Semakin baik, ya, hubungan-hubungan ringan yang ini nih, semakin si anak yang keras kepala bersedia mendengarkan kita, asalkan kitanya juga tegas dan konsisten. Iya. Bagaimana kalau kita mau memberikan pilihan pada anak itu dan anak itu harus memutuskan salah satu di antaranya gitu. Saya kira itu pilihan adalah cara yang baik ya untuk mendidik anak pula dalam pengambilan keputusan. Jadi kepada anak yang keras kepala, berikanlah pilihan. Karena mereka memang tidak terlalu suka menuruti instruksi atau perintah orang lain, termasuk orang tuanya. Nah, daripada kita memberikan instruksi kamu harus melakukan A, ya kita katakan kamu mau A atau B atau C. Nah, pilihan-pilihan itu tuh kita sajikan kepadanya, ya, dari kita sendiri pilihan-pilihan itu. Kemudian ya kita minta dia yang memutuskan dari 3 itu mana yang dia akan pilih. Kepada anak penurut pun kita harus menyediakan pilihan ya, agar ia belajar menyuarakan kesukaan dan pendapatnya. Karena anak-anak yang penurut cenderung berkata, ya terserah mama, atau ya papa mau apa ya terserah, saya ikuti saja. Nah, dengan anak-anak yang penurut kita juga perlu ya memberikan dia pilihan, ada ini, ada itu, kamu mau yang mana? Kita bisa pergi ke sini atau pergi ke situ, kamu pilih yang mana? Ya, dengan anak-anak yang keras kepala juga sama. Misalkan kita mau mendisiplin dia, kita katakan, papa putuskan ada 2 pilihan untuk kamu karena kesalahan yang telah kamu buat. Kamu tidak menonton televisi selama 2 hari atau uang jajan kamu papa potong selama 2 hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, waktu dia diberikan pilihan, anak yang keras kepala ini nih cenderung tetap merasakan adanya otonomi dalam dirinya. Dialah yang memutuskan. Dan ini yang mengajar si anak untuk bertanggung jawab. Sebab memang pada dasarnya anak-anak yang keras kepala setelah memasuki usia remaja biasanya mengalami problem karena dia tidak takut, ya, tidak mudah tunduk pada orang lain. Maka kalau dari kecil kita bisa serahkan tanggung jawab, maka ya dia akan belajar lebih bertanggung jawab untuk lain kali. Ya, dalam hal itu kadang-kadang anak yang keras kepala itu malah bisa membuat pilihan yang lain gitu Pak Paul. Menawarkan kepada orang tuanya. Tadi Pak Paul katakan kita berikan 2 pilihan. Dia malah menyodorkan alternatif lain gitu Pak Paul. Nah, kita boleh pertimbangkan, ya, kita nggak perlu langsung ya menutup pintu dan berkata kamu tidak boleh memberikan masukan. Kadang-kadang ya kita layani ya kalau memang itu pilihan yang baik juga. Iya. Jadi ada kecenderungan lebih kreatif gitu Pak Paul, anak-anak yang keras kepala itu kelihatannya. Iya, iya. Memang sebagian dari mereka bisa menjadi anak-anak yang kreatif ya. Saya kira ini juga terkait dengan dia menyukai hal-hal yang baru, menyukai tantangan-tantangan. Nah, sebagai orang tua ya kita bisa juga libatkan dia dalam pelbagai kegiatan ya.
Dengan kata lain, energinya kita salurkan, kreativitasnya kita salurkan, kebutuhannya akan tantangan dan hal yang baru kita juga coba penuhi, sehingga dia ya tidak terlalu senggang. Banyak waktu senggang, tidak ada pekerjaan dan kegiatan, ya benar-benar mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, apakah anak yang penurut itu tidak perlu diberi sedikit rangtangan, ya, tantangan gitu supaya dia bisa kelihatan lebih dinamis sedikit gitu Pak? Saya kira itu baik ya. Jadi silakan berikan juga tantangan-tantangan, motivasi, dorongan. Yang penting adalah orang tua memang perlu menanamkan kepercayaan diri kepada anak-anak yang penurut ini nih. Sebab ada kecenderungan mereka mudah sekali meragukan diri ya. Tidak berani, ya orang lain saja, saya di belakang. Nah, kita perlu memberikan motivasi bahwa kamu coba aja, yang penting coba. Ya, hasilnya apa? Tidak apa-apa. Papa mama nggak akan marah atau kecewa, nggak apa-apa. Yang penting kamu coba. Nah, motivasi seperti inilah yang perlu kita sajikan kepada anak-anak yang penurut. Kelihatannya anak-anak penurut ini kok cenderung rendah diri gitu Pak boleh? Ya, di satu pihak kita bisa lihat sepertinya kok rendah diri ya. Sebetulnya sih belum tentu ya. Karena mungkin saja dia mempunyai penilaian yang baik terhadap dirinya, tapi dia memang tidak terlalu berani untuk keluar dari sangkarnya, ya mencoba hal yang baru. Nah, itu yang kita perlu motivasi. Jadi ya, saya tidak langsung menjuluki atau mengatakan mereka itu tuh minder ya, enggak. Iya. Kalau anak-anak yang keras kepala itu ya, kadang-kadang nggak disukai sama teman-temannya gitu Pak. Jadi ada sebagian anak-anak yang memang nggak gitu suka ya bergaul dengan anak yang keras kepala, karena ya itu dia susah untuk mengalah, ya mau menang sendiri, sehingga akhirnya bisa dianggap egois, dan dia memang punya potensi untuk egois. Jadi anak-anak yang keras kepala ini justru ya memerlukan sosialisasi, pergaulan, pertemanan. Jadi orang tua harus proaktif ya melihat anak-anaknya agak keras kepala dan sebagainya. Cobalah ajak dia ke rumah temannya, biarkan teman main ke rumah kita, sehingga dia belajar untuk bermain. Dan kita perhatikan caranya bermain. Kalau kita lihat memang dia terlalu keras, mau menang sendiri, nah kita berikan dia masukan ya, kita bentuk, kita ajarkan dia. Sebaliknya untuk anak-anak yang penurut ini Pak Gunawan, mereka ini justru cenderung ikut teman ya, mau saja dimanfaatkan teman-teman. Nah, kita juga perlu memantau anak-anak yang penurut. Jangan sampai kita anggap ya mereka baik-baik saja. Hati-hati, mereka seringkali dimangsa oleh teman-temannya menjadi untuk dimanfaatkan oleh mereka. Iya, karena dianggap lemah gitu Pak ya. Dan ikut saja, mau aja, disuruh apa juga mau. Nah, kita mesti ya memberitahukan anak yang penurut ini, enggak mesti kalau orang menyuruh kamu maju atau mundur, kamu mundur. Enggak mesti begitu. Kamu harus tanya dulu dirimu, mau nggak sebetulnya? Kalau nggak mau, beranikan diri untuk berkata, saya nggak mau. Jadi hal seperti itu yang kita mesti tanamkan kepada anak-anak yang penurut. Gitu. Iya, tapi dengan menjawab nggak mau itu dia merasa nggak aman lagi gitu. Dia takut, betul. Dia takut nanti temannya marah, dia mungkin nggak disukai temannya. Nah, maka di sini orang tua berperan besar ya, menanamkan penilaian yang tepat ya, pemahaman yang tepat. Bahwa teman yang terus memanfaatkan kamu bukan teman yang baik. Teman yang baik juga menghargai kamu. Adanya saling beri dan saling menerima. Nggak hanya mereka maunya menerima dari kamu. Nah, hal-hal ini perlu diajarkan kepada anak-anak yang penurut. Iya, berarti dari apa yang kita telah perbincangkan ini Pak Paul, apakah ada satu kesimpulan yang Pak Paul bisa sampaikan? Kesimpulannya adalah ini ya. Dengan arahan yang sesuai, anak yang keras kepala tetap dapat menjadi anak yang kompetitif, namun tidak egois. Ya, anak yang keras kepala memang mudah sekali ya masuk ke dalam jiwa kompetitif. Dan itu nggak apa-apa. Itu memacu mereka ya, menghasilkan hal-hal yang baik. Yang kita perlu jaga adalah jangan sampai egois. Nah, sebaliknya dengan anak-anak yang penurut ya, dengan arahan yang tepat, anak yang penurut tetap bisa menjadi anak yang lembut, namun tidak penakut. Tidak membiarkan orang menginjak-injaknya dan tidak kehilangan dirinya.
Ya, jadi inilah arah yang kita harus tetapkan bagi anak-anak kita sesuai dengan karakternya. Ya, kelihatannya juga sama tidak mudahnya gitu Pak Pol ya, menangani anak yang keras kepala maupun anak yang penurut itu. Betul, betul. Walaupun secara sekilas kita katakan kita lebih senang dengan yang penurut karena memang menurut saja. Tapi banyak hal-hal yang bisa merugikan dia di kemudian hari. Iya. Nah, sehubungan dengan ini, apa yang firman Tuhan katakan, Pak? Saya ambil dari Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi firman Tuhan meminta kita mengenali anak kita. Jalannya apa untuk dia? Caranya apa mendidik dia? Nah, itulah yang kita didik, kita tanamkan. Maka sampai masa tua, dia akan terus mengikuti didikan yang kita sudah berikan sesuai dengan karakternya tadi itu. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan apapun anak yang diberikan kepada kita itu baik keras kepala maupun penurut. Ya. Betul sekali. Ya, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melakukan firman Tuhan tadi, memberikan didikan yang tepat buat mereka. Ya. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan yang menarik kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul tadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang keras kepala dan penurut. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan